Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semua dunia puyuh, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, pada video kali ini saya akan coba mengulas tentang berapa banyak modal yang dibutuhkan untuk memelihara puyuh 1000 ekor. Nah, karena kan biasanya untuk pemula, terutama yang ingin mendapatkan uang tambahan, bukan hanya sekedar hobi, paling tidak mulai merintis puyuh mulai dari 1000. Nah, 1000 ekor itu berapa biayanya, apa saja yang dibutuhkan? Mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama sekali adalah rumah kandang. Rumah kandang adalah sebutan untuk kandang yang dibuat untuk meletakkan baterai dan juga puyuh yang akan kita pelihara. Nah, itu biasanya untuk rumah kandang ukuran per 1000 membutuhkan luas kandang kurang lebih 5 kali 2 meter sudah cukup. Tapi biasanya kebanyakan orang membuat rumah kandang langsung untuk satu paket. Satu paket itu maksudnya adalah puyuh untuk baterai yang bolak-balik ya, jadi kanan kiri gitu, kanan kiri. Isinya berarti per satu paket itu 2000, 4 kali 3 meter cukup untuk 2000. Nah, biasanya itu menghabiskan uang kurang lebih sekitar 5 juta dengan bahan-bahan kayu biasanya glugu yang digunakan, atau kayu waru. Kayu wadang juga boleh. Nah, itu nanti atapnya pakai esbes. Itu pertama untuk rumah kandang puyuh. Terus yang kedua yang dibutuhkan selanjutnya adalah baterai puyuh. Baterai puyuh itu adalah tempat kandang untuk penangkaran puyuh itu. Nah, itu per 1000 kalau baru rata-rata ada di harga 2.500.000 sampai 3 juta. Harga 2,5 juta sampai 3 juta itu untuk ukuran harga di Jatim umumnya ya. Kalau di Jawa Tengah saya kurang tahu. Itu untuk yang baru itu sudah tinggal pakai tempat minumnya udah ada, tempat pakan juga sudah ada, tempat pembuangan kotoran juga sudah ada. Nah, itu biasanya bisa dipakai untuk minimal 3 periode sampai 5 periode pemakaian. Adapun kalau pakai bekas itu lebih irit lagi, karena harganya kalau di Jatim untuk yang sedang ya, yang kualitasnya sedang itu berkisar antara 1.500.000 sampai 1.800.000. Itu untuk yang bekas masih layak pakai, itu bisa dipakai untuk 2 periode 3 periode, masih kuat, masih bagus. Nah, kemudian yang dibutuhkan nomor 3 adalah puyuhnya. Karena kita anggap kita pemula, tidak membesarkan puyuh sendiri, kita beli polet gitu ya. Harga polet atau puyuh siap telur umur 30 hari itu rata-rata berkisar antara 6.000 sampai 7.000. Itu untuk harga normal. Harga normal itu catatannya bukan sedang dalam keadaan BOQ atau anakan puyuh langka sehingga menjadikan puyuh remajanya itu mahal juga, atau pakannya juga sedang mahal-mahalnya. Nah, itu kita anggap harga 6.500 atau 6.000 sampai 7.000 itu adalah harga normal puyuh remaja. Nah, itu yang kita butuhkan nomor 3.
Untuk yang keempat, itu yang kita butuhkan adalah pakan sampai puyuh bertelur 80%. Biasanya puyuh bertelur benar-benar bisa keluar 80% itu kalau sudah berumur 55 sampai 60 hari. Itu dalam keadaan normal, puyuhnya tidak sakit, puyuhnya sehat semua. Nah, itu paling enggak keluar 80% sampai 55 hari ya. Jadi nah, itu pakan 5 untuk tadi kan kita sudah punya puyuh umur sebulan, berarti kita membutuhkan pakan untuk sebulan ke depan kan. Kalau puyuh kita termasuk puyuh yang sedang, ukuran sedang yang membutuhkan pakan kurang lebih 25 gram per hari, maka setidaknya kita butuh pakan untuk sebulan ke depan. Jika puyuh kita rata-rata membutuhkan pakan 25 gram per ekor atau 25 kilogram per 1000 ekor, maka untuk sebulan ke depan atau 30 hari selanjutnya kita membutuhkan pakan kurang lebih 15 sak. Itu untuk sebulan ke depan sampai puyuh kita bertelur 80%. Jika kita buat rata-rata pakan adalah 330.000 per sak, maka kebutuhan pakan sebulan ke depan kita membutuhkan uang sebanyak Rp4.950.000. Kenapa pakan ini saya masukkan ke modal awal? Karena banyak yang kaget biasanya. Katanya di tutorial ini, di panduan ini hanya membutuhkan uang sekian. Ternyata kok bengkak ya? Ya emang, karena biasanya tutorial itu hanya membuat estimasi atau perkiraan untuk puyuh, untuk pembelian baterai puyuh, terus kemudian puyuh dan juga rumah kandangnya saja. Biasanya pakan untuk sebulan ke depan, padahal itu kan sangat urgent karena puyuh belum bertelur 80%. Artinya kalau belum bertelur 80% lebih, itu belum bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, berarti artinya juga kita harus mengeluarkan uang tambahan untuk menghasilkan puyuh sampai 80% sehingga puyuh itu bisa mandiri gitu. Jadi totalnya keseluruhan adalah: pertama, rumah kandang 5 juta, kedua, kandang baterai kita buat rata-rata 2.500.000, kulet harga per ekor 6.500, dikalikan 1.000 sama dengan 6.500.000. Akan sampai sebulan ke depan membutuhkan biaya 4.950.000. Jadi total keseluruhan untuk modal awal beternak puyuh 1.000 ekor sampai dia bisa mandiri membeli pakan dari hasil telurnya itu berjumlah Rp8.950.000. Nah, kalau modal segitu kira-kira kalau menurut teman-teman banyak enggak? Ya tergantung kita punya modal berapa, tergantung yang ingin kita bandingkan apa. Contoh, kalau misalnya yang kita bandingkan adalah unggas sejenis, misal ayam petelur ras atau ayam petelur Arab atau juga bebek. Nah, itu nanti puyuh itu termasuk yang mana kita bahas di pertemuan ke depan. Kira-kira puyuh punya keunggulan yang mana, punya kekurangan yang mana dibandingkan dengan 3 unggas yang saya sebutkan tadi: ayam ras, ayam Arab, dan juga
bebek petelur itu ya. Jadi untuk sementara kita bahas modal awal puyuh per 1000 ekor ini. Untuk ke depan kita bahas perbandingannya. Oke, sekian, terima kasih. Silahkan komen-komen kalau ada yang tidak ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas. Saya sudahi sekian. Salam sukses peternak puyuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.